Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tasya Rininta Adino dengan NIM 1218076 dari kelas 12 5A 13. Di sini saya akan menjelaskan cara pembuatan JSON pada PHP pada minggu 13 mata kuliah Teknologi Web Service. Sebelum kita memulai, pastikan SAM kalian itu aktif ya, yaitu Apache dan MySQL nya diaktifkan terlebih dahulu. Setelah itu kita pergi ke Chrome dan ketikkan localhost php myadmin. Nah, tabel yang dipergunakan di sini adalah tabel pustaka. Kita klik tabel pustaka, dan muncul beberapa tabel, dan pada pertemuan 13 ini tabel yang dipergunakan adalah tabel user dan tabel buku. Nah, di dalam tabel user ini ada atribut, yaitu atributnya ID, nama, alamat, email, image, password, role ID is active, dan tanggal input. Dan untuk datanya di sini ada 4 data. Dan untuk tabel buku di sini atributnya ada ID, judul buku, ID kategori, pengarang, penerbit, tahun terbit, ISBN, stok, dipinjam, dibooking, dan image. Dan di sini ada 5 data. Dan setelah itu kita harus membuat file yang bernama user.php dan buku.php. Nah, dimana file ini saya simpan di dalam folder exam htdoc tws 13. Dan setelah itu di dalam scriptnya yaitu seperti ini, server untuk koneksi ke database-nya yaitu server localhost, username-nya root, password-nya dikosongkan, dan database pustaka. Perlu diingat bahwa nama database ini harus sama seperti yang ada pada database di dalam PHP myadmin kita. Nah, di sini kan pustaka, jadi saya menuliskannya di sini pustaka juga. Di sini ada scon koneksi MySQL connect. Di sini yaitu untuk tersambung ke koneksi database-nya. Jika database-nya ini salah, maka di sini akan muncul DB error seperti itu. Dan di sini ada beberapa operasi, yaitu untuk operasi view. Operasi view di sini yaitu untuk menampilkan seluruh data pada tabel user. Jika tabel usernya salah, maka dia akan memberitahu error. Dan untuk operasi insert dimana ini adalah untuk menambahkan data pada tabel user. Jika data yang dimasukkan salah, maka dia akan muncul insert data error. Dan untuk get user ID di sini yaitu ini untuk menampilkan data berdasarkan ID. Jadi kita misalnya mau mencari data itu berdasarkan ID yang bernomor berapa, seperti misalnya nomor 1, maka dia akan muncul data dari ID tersebut. Dan untuk update di sini yaitu untuk memperbaharui data yang sudah ada atau yang sudah disimpan, yaitu seperti ini. Dan untuk delete sendiri yaitu untuk menghapus data yang sudah ada. Di sini juga saya telah membuat file buku.php, sama seperti isi yang user.php, hanya berbeda dengan isi datanya saja. Dan
sama view juga, sama untuk menampilkan seluruh data yang ada pada tabel buku. Selanjutnya sama seperti yang sebelumnya di user.php ini. Nah, setelah itu kita akan mengujinya di browser. Ketikkan localhost tvs13 user.php tanda tanya operasi sama dengan view. Kenapa view? Karena kita akan menampilkan seluruh data yang ada. Nah, jadi di sini seperti ini ya. Nah, ini sama seperti yang ada pada database di sini user. Nah, di sini Tasyani Tarino, Mita Gina, dari Andika Putra, Salma dan Andika. Nah, sama. Setelah itu kita akan melihat juga yang buku localhost tvs13 nih, tvs13 buku.php. Nah, di sini kan sama muncul dari seluruh buku yang ada, sama kayak seperti di sini. Nah, udah belajar komputer anak. Selanjutnya kita akan mengujinya di Postman. Klik, dan untuk URL-nya kita ketikkan sama seperti yang kita ketikkan pada browser sebelumnya, yaitu localhost tvs13 user.php. Dan untuk operasi sama dengan view, karena kita akan menampilkan seluruh data yang ada. Setelah itu klik send. Nah, di sini sudah terlihat ada 4 kategori, 4 data. Nah, setelah itu kita akan mencoba menambahkan data yang ada. Coba dari sini operasi sama dengan insert. Nah, yang mau ditambahkan berarti ID-nya berarti di sini berapa? 16, 17. ID, terus namanya kita kan misalnya Satrio, terus alamat misalnya Bogor, emailnya satrio@gmail.com, image-nya img 1234 ya. Password misalnya sat123. Role ID misalnya dia sebagai admin, dan is aktifnya
berikutnya misalnya 23 Setelah itu jangan lupa untuk metodenya, yaitu metode pause. Setelah itu kita klik send. Nah, di sini data berhasil disimpan. Kita lihat untuk data berhasil disimpannya, berarti di sini kita hilangkan dulu. Kita akan melihat datanya. View, metodenya get, kita klik send. Nah, di sini sudah ada bertambah datanya yang tadi kita tulis 17, ID-nya namanya Satrio, alamatnya Bogor. Di sini sudah terlihat. Dan selanjutnya untuk metode update. Nah, kita akan mengupdate data yang tadi yang sudah kita buat. Nah, kita misalnya kita akan update alamatnya jadi di Sukabumi, terus dia sebagai besar dan ya misalnya menjadi Ramadan, Satria Ramadan. Nah, jangan lupa untuk metodenya yaitu menggunakan metode put. Dan setelah itu kita send. Nah, update data berhasil. Nanti kita lihat operasi view, metode get, klik send. Kita lihat. Nah, di sini alamatnya sudah berganti menjadi Sukabumi dan row ID-nya dia menjadi 2. Nah, setelah itu kita akan menggunakan operasi get underscore user underscore ID, yaitu di sini untuk menampilkan data berdasarkan ID. Kita yang mau tampil itu misalnya ID berapa, misalnya kita tampilkan ID-nya 12. Nah, setelah itu kita klik send. Nah, ID 12 di sini tampil data ID 12 yaitu namanya Mita Gina. Dan selanjutnya kita menggunakan operasi delete. Yang kita akan delete misalnya ID tadi 17. ID 17 kita delete dan metodenya itu delete. Kita klik send. Nah, delete. Di sini delete berhasil. Coba kita lihat data seluruhnya. View, operasi get, klik send. Kita lihat di sini. Nah, di sini sudah tidak ada ya yang ID 17 ini sudah terhapus. Berarti datanya berhasil di delete. Nah, setelah itu kita akan menguji file yang satunya yaitu buku. Ketikkan seperti tadi localhost tws13 buku.php
Setelah itu kita klik operasi sama dengan view. Untuk metodenya get ya, kita klik send. Di sini muncul ID 1, 2, 3, 4, dan 5. Setelah itu kita menggunakan operasi tambah buku, insert. Berarti di sini ID-nya di sini 5, berarti ID-nya 6. Judul buku, misalnya judul bukunya lancar berbahasa. ID kategorinya 6. Pengarangnya misalnya Latifah. Penerbit publis, tahun terbit ya, tahun terbit 2019. ISBN 12345 6. Stoknya misalnya stok ada 9. Dipinjam 3. Di booking ya 4. Image berarti IMG gambarnya ini. Nah, setelah itu jangan lupa metodenya post, dan setelah itu kita kirim send. Nah, sini data berhasil disimpan. Nah, coba kita lihat. Menggunakan view operasi get, klik send. Nah, di sini kita lihat datanya telah bertambah. ID-nya 6, lancar berbahasa. ID kategori 6, pengarang Lala Latifah, penerbit publis, tahun terbit 2019, stoknya 9, dipinjamnya 3, di bookingnya 4, dan untuk gambarnya ini. Nah, setelah itu kita mencoba mengupdate data yang ada. Kita akan update misalnya yang judul bukunya, misalnya judul bukunya menjadi Malin Kundang. ID kategorinya 8. Pengarangnya menjadi Risa, penerbitnya Gramedia, tahun terbit misalnya 2001, ISBN-nya ini,
stoknya di sini ada 8, dipinjamnya misalnya 2, di bookingnya dia 5. Untuk gambarnya akan 003. Nah, coba kita update menggunakan metode put. Selanjutnya klik send. Nah, update data berhasil. Selanjutnya kita lihat apakah dia telah terupdate. Kita akan melihat menggunakan operasi get buku underscore ID, yaitu menampilkan data berdasarkan ID. Yang kita lihat adalah ID 6 yang barusan kita rubah datanya. Get untuk menampilkan send. Nah, di sini sudah terlihat ID-nya 6 yang kita tampilkan, ID 6, judul bukunya Malin Kundang. Yang sebelumnya tadi itu adalah judulnya Lancar Berbahasa, setelah diupdate menjadi Malin Kundang, dan ID kategorinya 8, pengarangnya Risa. Dan selanjutnya kita akan menggunakan operasi delete. Seperti di sini delete, yang kita akan hapus yaitu ID yang 6. Kita klik send. Setelah itu delete berhasil, berarti di sini data sudah berhasil di delete. Dan setelah itu kita akan mencoba melihat dari keseluruhan data. Operasi view, get, kita klik send. Nah, kita lihat di sini datanya kembali menjadi ada 5 data.